Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat rahimakumullah, pada hari yang mulia ini khatib mengajak jemaah sekalian, khususnya kepada khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah yaitu dengan jalan perintahnya, menjalankan perintahnya, dan juga menjauhi segala larangannya. Dengan ketakwaan yang kita laksanakan di dunia, semoga telah menjadi perisai yang melindungi kita dari api neraka di akhirat. Jemaah-jemaah rahimakumullah, izinkan pada pertemuan khutbah Jumat kali ini kami akan membawakan sebuah tema, menghias diri dengan kebaikan, menjemput kebahagiaan sejati. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berbuat baik hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa hingga masa. Allah dan Rasul-Nya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti. Sejatinya kita hanyalah singgah di dunia untuk bersiap-siap menjalankan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk beramal baik. Usia tak bisa membatasi kita untuk mengerjakan aneka kebaikan. Muda atau tua sekalipun sama-sama memiliki kesempatan menghias diri dengan amal-amal saleh. Satu kalimat yang sering kita dengar terkait dengan hal ini, ojo leren dadi wong apik. Jangan berhenti jadi orang baik. Sepanjang nafas kita masih belum berhenti,
pada kesempatan itu pula kita masih mempunyai kesempatan berbuat kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk diri kita sendiri, kepada sesama, kepada lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang telah menciptakan alam dan seisinya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Syariat telah menuntun dan menunjukkan kita sejumlah kebaikan, tinggal kita mau menjemput itu atau tidak. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 sebagai berikut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Kepedulian dalam spirit persaudaraan zarrah adalah bagian terkecil dari sesuatu yang di dalam ilmu fisika disebut atom. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tak satu pun perbuatan manusia, meski sekecil atom, lepas dari perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik betapapun kecilnya pasti akan mendapatkan balasan. Demikian juga perbuatan jelek pasti akan mendapatkan balasan. Balasan bisa diterima di dunia ini dan bisa pula di akhirat kelak. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada balasan yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ayat di atas satu sisi sebenarnya memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa berbuat baik meskipun kebaikan itu adalah hal yang kecil, karena sekecil apapun kebaikan itu tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan sepanjang kita berada di dunia, dan jangan menganggap remeh terhadap kebaikan kendati pun itu kecil. Profesor Quraisyihab memaknai surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu menyebutkan, kemudian siapapun berbuat suatu kebaikan walaupun hanya sebesar butir debu, ia akan melihatnya dalam lembaran catatan amal perbuatan sahifah dan mendapatkan balasannya. Dan siapapun yang berbuat suatu kejahatan walaupun sebesar butir debu, ia akan melihatnya juga dan mendapatkan balasannya. Tuhan tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Ibnu Mas'ud pernah menceritakan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar. Ketika bangun, tikar itu memberikan bekas pada rusuk Nabi. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu kasur? Beliau menjawab, apa kepentinganku terhadap dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah sebuah pohon, kemudian akan pergi meninggalkannya. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, di samping itu kita harus terus berikhtiar untuk selalu menyibukkan diri dengan kebaikan. Juga perlu melatih diri untuk
menghargai kebaikan yang datang kepada kita dari orang lain, meskipun lagi-lagi itu hal yang kecil. Dengan menghargai dan menghormati berarti pada saat yang sama kita sedang melakukan kebaikan. Menghargai adalah perangai terpuji yang layak untuk dibiasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talq. Akhrajahu Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan yang artinya sungguh jangan kamu hina sedikit pun kebaikan meskipun engkau hanya diberi seutas tali, meskipun engkau hanya diberi sandal yang putus talinya, meskipun sekedar menuangkan air dari embermu ke dalam bejana orang yang sedang mencari air, meskipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri ketika berbicara dengan saudaramu, meskipun hanya menjinakkan hewan yang buas. Jemaah rahimakumullah, dari hadis di atas terdapat suatu pelajaran bahwa tidak seyogianya kita menghina dan menganggap remeh suatu kebaikan, baik itu banyak maupun sedikit, baik itu besar maupun kecil. Semoga kita dijadikan seorang hamba yang mampu berbuat baik kepada siapapun dan mampu untuk mengapresiasi suatu kebaikan apapun bentuknya, baik besar maupun kecil yang kita terima. Jangan pernah merendahkan suatu kebaikan atau menganggapnya remeh. Sebaliknya, kebaikan atau menganggap remeh, pelecut, kita jadikan itu pelecut untuk kita dapat berbuat baik kepada sesama dengan istiqomah. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidup di dunia ini hanyalah sebentar, maka hendaknya hidup yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hidup abadi di akhirat nanti. Barang siapa yang bekal akhiratnya sangat banyak, pasti akan hidup bahagia di surga bersama orang-orang saleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bekal akhiratnya sedikit atau bahkan kurang, pasti akan sengsara di akhirat kelak. Mereka akan menjadi gelandangan yang mondar-mandir ke sana kemari meminta pertolongan. Maka sisa hidup ini marilah kita isi dengan amal-amal salih, sekecil apapun kesolehan itu, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.